Nama saya Trendini Priscila Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan, yaitu pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berada dalam diri sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri, yang meliputi lingkungan dan pengalaman berinteraksi. Faktor internal terdiri dari faktor genetika atau yang bisa disebut juga dengan hereditas. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai warisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor genetika ini sendiri merupakan faktor yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu ada faktor tinggi badan, warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan proses perkembangan yang terbagi menjadi, yang pertama itu ada hormon. Hormon setiap individu memiliki perbedaan, sehingga faktor hormon ini juga mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang individu itu. Serta kecerdasan, tiap manusia pasti memiliki perkembangan yang sangat berbeda-beda, sehingga kecerdasan antara individu satu dengan yang lainnya itu berbeda sesuai dengan proses perkembangannya. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi bisa disebut juga sebagai dorongan dari dalam diri sendiri, sehingga ini juga mempengaruhi proses perkembangan setiap individu, yang dimana dorongan dari dalam diri sendiri membuat individu itu bisa berkembang secara alami sesuai dengan motivasinya masing-masing. Yang keempat ada sikap. Sikap merupakan suatu tindakan yang dimana seorang individu menyikapi setiap proses perkembangannya itu pasti berbeda-beda, sehingga tiap individu proses perkembangan yang berbeda sesuai dengan sikap yang dilakukan oleh tiap individu tersebut. Yang kelima adalah bakat. Bakat merupakan potensi diri yang berasal dari dalam diri sendiri dari tiap individu. Tiap individu pasti memiliki potensi masing-masing, yang dimana ini merupakan salah satu proses perkembangan dari individu tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdapat dari faktor lingkungan. Yang pertama ada lingkungan sosial keluarga. Hubungan antara anggota keluarga yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Faktor-faktor dari lingkungan keluarga yang pertama adalah keberfungsian keluarga. Yang kedua ada pola hubungan orang tua anak, sikap atau kelakuan orang tua terhadap anak. Faktor lingkungan sosial keluarga ini merupakan faktor yang cukup penting, karena di mana seorang individu pertama kali merasakan hubungan sosial dari keluarga, yang maka dari itu sangat penting memiliki hubungan keluarga yang harmonis, hubungan keluarga yang baik, agar menciptakan individu yang baik. Selanjutnya, faktor lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan tempat tinggal dan hubungan masyarakat yang ada akan memberikan dampak perkembangan pada seorang anak. Ini berkaitan dengan segala hal yang berada di sekitar individu, baik itu sama individu, kondisi lingkungan,
fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Lingkungan sosial masyarakat ini mempengaruhi proses perkembangan anak yang dilihat dari antara anak dengan anak, anak dengan teman sebayanya, dengan lingkungannya, akan mempengaruhi bagaimana seorang anak itu berkembang. Karena ketika anak mendapatkan lingkungan yang baik, dia akan bertumbuh dengan baik, sehingga perkembangannya pun juga akan menjadi baik. Dan selanjutnya, faktor lingkungan sosial sekolah. Hubungan yang harmonis antara guru dan teman di sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Faktor-faktor dari lingkungan sekolah yang pertama ada kejelasan visi misi dan tujuan yang akan dicapai. Kedua, pengelolaan atau manajerial yang profesional. Ketiga, para petugas sekolah memiliki komitmen dan semangat kerja yang tinggi. Keempat, guru memiliki kemampuan akademik dan profesional yang memadai. Kelima, sikap dan perlakuan guru terhadap siswa bersifat positif. Lingkungan sosial sekolah mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak. Karena di dalam sekolah, ketika anak memiliki hubungan yang baik antara guru dan temannya, itu akan menjadikan seorang anak akan merasa percaya diri untuk belajar lebih baik, akan memberikan motivasi untuk mendapatkan kecerdasan yang lebih baik. Sehingga faktor lingkungan sosial sekolah sangat penting untuk mendukung proses perkembangan seorang anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.